warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar mata pelajaran IPS-nya dengan Bu Salika. Yang tema kali ini mengenal negara-negara ASEAN dengan subtema karakteristik negara ASEAN Filipina. Coba kalian perhatikan, yaitu untuk peta negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ini adalah peta negara Filipina. Mana? Sekilas tentang negara Filipina. Negara Filipina adalah negara kepulauan. Negara Filipina memiliki lebih dari 7.000 pulau. Negara Filipina dikelilingi oleh perairan seperti negara Indonesia. Pulau terbesar negara Filipina adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Identifikasi negara Filipina. Negara Filipina berbentuk pemerintahannya Republik Filipina. Ibu kotanya Manila. Bentuk pemerintahan adalah republik. Mata uang kita kenal dengan peso. Lagu kebangsaannya adalah Lumpang Hinirang. Hari kemerdekaannya 12 Juni 1898. Iklim di negara Filipina. Ada iklim tropis, dan di sana mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Di sana sering dilanda badai yang dinamakan badai Haiyan. Negara Filipina terletak secara astronomis yaitu 5 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah negara Filipina. Batas utara yaitu Selat Taiwan dan Samudra Pasifik. Batas sebelah timur Samudra Pasifik. Batas sebelah selatan Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan batas sebelah barat adalah Laut Cina Selatan. Kalian perhatikan yaitu gambar khatulistiwa, ini adalah globe di mana menunjukkan iklim. Ada iklim dingin, sedang, subtropis, dan tropis. Filipina karena letaknya yaitu berdasarkan derajatnya terletak di iklim tropis, yang dipengaruhi oleh angin muson. Terdapat dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim hujan dipengaruhi oleh angin muson timur laut terjadi pada bulan November sampai Maret. Dan musim kemarau dipengaruhi oleh angin muson barat daya terjadi pada bulan Juni sampai Oktober. Karena berada di daerah perbatasan antara daerah iklim tropis dan subtropis, Filipina sering dilanda angin topan, yaitu badai angin topan dari Samudra Pasifik. Hal ini terjadi karena terjadinya perubahan musim dan tekanan ekstrim antara samudra dan benua. Badai tropis sering terjadi pada akhir bulan September sampai awal November. Badai tropis bertiup dari Samudra Pasifik menuju Laut Cina Selatan yang melanda Filipina bagian utara. Bentang alam Filipina, ada gunung, ada sungai, ada danau. Keadaan alam Filipina memiliki yaitu lebih dari 7.000 pulau. Dua pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon di bagian utara dan Pulau Mindanao di bagian selatan. Selain sungai, ada gunung. Gunung di Filipina dilalui oleh pegunungan Sirkumpasifik sehingga memiliki banyak gunung yang aktif. Gunung tertinggi di Pulau Luzon adalah Gunung Mayan, yaitu tingginya 2.421 meter. Dan gunung tertinggi di Pulau Mindanao adalah Gunung Apo, tingginya 2.954 meter. Sungai di Filipina terdapat di lembah-lembah. Sungai utara di Pulau Luzon adalah Sungai Agno. Sungai bagian utara di Pulau Mindanao adalah Sungai Angusan.
Danau. Ada Danau Laguna, ada Danau Mainin, dan ada Danau Lanoa. Keadaan penduduk Filipina berdasarkan ada suku etnis, bahasa, dan agama. Suku di Filipina ada suku Negroid, ada suku Mestizo, ada suku Tagalog, ada suku Cina, ada suku Moro. Adapun bahasa yang pertama, bahasa nasionalnya adalah bahasa Tagalog. Bahasa yang keduanya adalah bahasa Inggris. Bahasa yang ketiganya adalah sesuai suku masing-masing. Agama di Filipina ada Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Buddha. Perekonomian di Filipina perekonomiannya ditunjang dari pertanian, perkebunan, industri hasil alam, industri tambang, industri sentral, industri perdagangan, dan pariwisata. Pertanian dan perkebunan di Filipina, yaitu kita lihat gambar ini, ada mulai dari jagung, kelapa, nanas, mangga, padi, dan masih banyak yang lain. Yang berikutnya, industri pengolahan hasil alam. Ada pengolahan ikan, pengemasan madu, pengolahan makanan yang lainnya masih banyak. Industri pertambangan daerah Luzon dan Mindanao. Kalau emas dan perak di bagian tenggara Luzon, yaitu Cebu dan Boknita. Biji besi di Cebu, Luzon, dan Mindanao. Kromium yaitu di Pulau Luzon, ada timbal, seng, mangan, dan batu bara. Sentral perindustrian. Daerah perindustrian terletak di sekitar Teluk Manila dan Teluk Baragas sebagai pusat penyulingan minyak mentah. Industri lainnya ada tekstil, elektronika, dan industri pengolahan aluminium. Potensi perdagangan yang pertama di bidang pertanian, yaitu menghasilkan serat Manila, gula, kopra, buah-buahan, dan kayu hutan. Hasil industri dan tambang ada tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Potensi pariwisata dijumpai di Filipina, banyak dijumpai danau. Ya, selain danau ada gunung, ada laut, dan lain sebagainya. Sumber daya laut Filipina memiliki lebih dari 6.400 mil persegi perairan teritorial dan memiliki 65 dari 2.400 spesies yang memiliki nilai komersial sangat tinggi. Di antaranya ada kepiting, ada hiu, ada rumput laut, dan lain sebagainya. Sumber daya mineral Filipina diperkirakan ada 21,5 miliar metrik ton cadangan logam. Terdapat 19,3 miliar metrik ton cadangan mineral bukan logam. Di antaranya ada nikel, besi, seng, kromit, belerang, dan tembaga. Kerjasama Filipina yaitu ada kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateralnya, kerjasama Filipina dan Indonesia terjadi sejak tahun 1949, yaitu di bidang perlindungan buruh migran, pendidikan, penerangan, pendidikan riset, dan peralatan antar lembaga pendidikan nasional. Kerjasama Filipina dengan Indonesia di bidang pariwisata, yaitu meningkatkan konektivitas antara kedua negara dengan mengoperasikan kapal pesiar dan pembalikan jalur penerbangan langsung dari Filipina ke Indonesia. Kerjasama regional, Filipina kerjasama regional ada APEC, ASEAN, dan AFTA. Kerjasama multilateral, diantaranya kerjasama multilateral dibentuk di Jenderal Swiss, yaitu ada World Trade Organization dan Unit Nasional, yaitu di mana berdiri pada tahun 1947, bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan pengaturan perdagangan secara umum. Tujuannya adalah menghilangkan atau mengurangi tarif biaya yang masuk perorangan maupun negara yang menyelenggarakan secara anggota. Demikianlah untuk materi
tentang negara Filipina. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.